Ya, sampai jam ini ya kita masih tetap koordinasi. Kita sudah ajukan sebenarnya hari ini juga untuk besok kepada Ibu PC ya. Tapi sampai jam ini Pak FS masih diperiksa intensif dan kami belum mendapatkan kepastian ya mengenai jam berapa atau hari apa bisa didatangkan ke Komnas. Juga Ibu PC. Kemarin kita sudah koordinasi dengan timnya Ibu PC, masuk psikolognya ya, sedang diupayakan untuk kemudian nanti ada jadwal. Ya mudah-mudahan bisa dalam waktu yang cepat seperti yang kita minta besok misalnya kan untuk Ibu PC. Soal second opinion dari psikologi Komnas HAM. Iya kita siapkan kalau seandainya masih berlarut-larut kita akan minta second opinion itu. Kita sudah siapkan tim pembanding. Dari pihak Bu PC apa sudah menerima? Mana? Dari pihak Bu PC apa sudah mau? Ya kemarin dia memberikan penjelasan kondisinya seperti ini begitu versi dia kan. Ya kita minta supaya bisa diupayakan ya. Tapi kalau kemudian masih ada hambatan, bukan hambatan dalam arti apa ya, misalnya pertimbangan psikologis mereka, misalnya dikatakan Bu PC belum bisa memberikan keterangan, ya kita akan minta tim yang sudah kita siapkan ini untuk menjadi pemberi second opinion. Ya, Pak, boleh ditekankan lagi kendala kenapa sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi apakah bisa dilakukan pemeriksaan atau tidak dari berdasarkan koordinasi yang sudah dilakukan. Ya dalam keterangan mereka memang masih dalam kondisi trauma ya. Seperti saya katakan sebelumnya, kalau kita pakai standar hak asasi manusia internasional yang itu sudah ada dalam undang-undang TPKS kita, memang kita harus menghormati seseorang yang yang sudah mengadu ya, sudah mengadu bahwa dia mengalami kekerasan seksual misalnya. Terlepas kita mau percaya nggak percaya itu nanti. Tapi perlakukanlah mereka dengan standar yang ada, salah satunya mempertimbangkan aspek-aspek psikologisnya. Itu harus kita hormati. Bukan berarti kita membiarkan lama-lama, enggak. Kalau nanti kita pertimbangkan misalnya ini akan mempengaruhi tahapan-tahapan pemeriksaan, ya kita akan gunakan tadi second opinion untuk memberikan pendapat pembanding. Gitu. Itu standar yang normal aja. Pak, apa goal dari Komnas HAM terkait dengan penyelidikan kasus Brigadir J ini, Pak? Saya sudah katakan sejak awal ya, jadi isu yang paling menjadi fokus Komnas HAM apa di sini? Fair trial. Itu orang banyak nggak memahami ya. Langsung saja orang bicara tentang siapa pelaku, apa dan macam-macam. Tapi kita bukan itu fokusnya. Itu urusan penyidik. Urusan Komnas HAM adalah memastikan prinsip-prinsip fair trial itu berjalan. Kenapa? Karena tujuan akhirnya adalah access to justice. Itu juga isu hak asasi manusia yang menjadi concern Komnas HAM. Apa itu access to justice itu? Semua orang mendapatkan keadilannya. Apakah dia sebagai korban atau dia mungkin nanti akan menjadi terdakwanya, dia harus mendapatkan keadilan. Nah, keadilan itu bisa dicapai dengan cara apa? Dengan memastikan ada prinsip-prinsip fair trial dari mulai penyelidikan, penuntutan sampai persidangan. Kita semua tahu kan sejak awal tahapan-tahapan ini dibuka kasusnya, sudah banyak hal yang mencurigakan. Dari mulai soal kenapa waktunya telat disampaikan, kemudian terjadi beberapa hal yang mencurigakan dan akhirnya ditemukan kecurigaan itu yang sekarang masih kita katakan sebagai dugaan kuat obstruction of justice. Obstruction of justice itu bisa menghalangi fair trial karena fakta-fakta yang sebenarnya, ya peristiwa yang sebenarnya ditutupi dengan berbagai cara sehingga kemudian nanti siapa yang salah, apa peristiwanya tidak terbuka dengan seterang-terangnya. Itu yang menjadi tugas Komnas HAM dan itu bagian dari pengawasan kami yang disepakati sejak dulu bersama Kapolri yang diikat oleh MOU ya. Dengan Menko Polhukam sebagai Ketua Kompolnas kami juga punya MOU untuk melakukan pengawasan bersama-sama terhadap Kepolisian Republik Indonesia. Itu diikat oleh MOU yang ditandatangani secara resmi sebagai kerjasama antar lembaga negara. Gitu. Ini undangan untuk pemeriksaan S1 ini bentuknya Bapak mengajukan undangan atau
permintaan keterangan. Ya, tetapi karena beliau sekarang ini ada di tangan penyidik, maka kami harus berkoordinasi dengan penyidik gitu. Kan ini banyak orang, wah ini salib-saliban. Kalau salib-saliban Pak Irwasum nggak datang ke Komnas HAM, nggak didampingi oleh Pak Wakapolri sebagai penanggung jawab. Dua orang ini selain Pak Kapolri yang paling tinggi adalah berada dalam posisi tertinggi di dalam tim sus. Gitu. Lalu permintaan keterangan ini sudah diiyakan atau belum? Iya, tapi kan saya katakan tadi mereka masih melakukan penyidikan intensif gitu. Kita koordinasi kok sama Pak Adi. Nanti Pak kalau udah selesai sana ada waktu yang dimungkinkan kita akan apakah didatangkan kemari ya. Nggak bisa misalnya harus datang kita ke sana, nggak ada masalah, itu soal mekanisme. Berarti kalau hari ini nggak jadi akan jadwal ulang lagi? Iya dong, pastilah. Kalau nggak lengkap nanti hasil pendidikan kita. Untuk tadi saya katakan ya, bukan fokusnya kepada siapa pelaku, itu tugas penyidik. Mereka jagoan soal itu. Tapi kami fokus kepada apakah prinsip-prinsip fair trial itu berjalan dengan benar. Sebab kalau fair trial tidak berjalan, orang yang nggak salah bisa disalah. Orang yang salahnya 10 dihukum 1000. Tidak proporsional sejak awal kan itu. Kalau kalian mungkin pernah dengar saya mengambil satu sinyal-sinyal, saya tidak bisa, tidak tega, saya bilang seorang Baradae itu kemudian jadi tumbal semua persoalan ini, mestinya bisa menangkap apa yang saya maksud dengan kami concern pada fair trial. Kan begitu. Saya ribut soal CCTV. Kenapa? Karena CCTV kalau dihilangkan ya fair trial akan sulit didapatkan. Kenapa? Karena ada langkah-langkah obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, mengatur segala macam sehingga kemudian tidak terbuka apa sebetulnya yang terjadi, siapa melakukan apa, di mana, kapan, apa barang buktinya. Tuduhan harus bisa berdasarkan barang bukti. Itu concern Komnas HAM dan itu bagian dari isu serius dalam hak asasi manusia. Kenapa kami misalnya banyak orang kan nggak sepakat, jangan terlalu begitulah kepada Ibu PC. Kami harus memastikan semua proses itu berjalan dengan benar sesuai dengan standar asasi manusia. Orang boleh dimintai keterangan, ya, tetapi kalau orang itu dalam posisi tidak sehat misalnya, ya kalau orang mau diperiksa kan ditanya, apakah Anda sehat? Sehat. Kalau orang itu nggak sehat nggak boleh minta keterangan, kan itu contohnya. Itu melanggar KUHAP, itu melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Jadi tugas Komnas mengawasi itu dan memastikan itu berjalan. Sehingga nanti hasil akhirnya di pengadilan didapatkan vonis yang sebenar-benarnya. Yang melakukan tindakan A dihukum setimpal dengan kesalahannya, yang tidak terlibat jangan dihukum. Siapa itu nanti? Nanti kita lihat. Itu tugasnya penyidik, melakukan penyidikannya sudah diumumkan oleh Pak Kapolri. Komnas sikapnya gimana? Ya sangat menghormati lah langkah-langkah penyidik. Dia kan mitra kami. Kalau untuk besok Pak, Bu Putri ini juga apakah koordinasinya dengan tim sus juga Pak? Nah, itu lebih ke kuasa hukum dan ada psikolog klinisnya. Kalau sejauh ini tanggapan dari kuasa hukum tentang Mereka sangat terbuka, tapi ya tadi saya katakan mereka kuasa hukum katakan tergantung apa rekomendasi dari psikolognya kan gitu. Psikolognya menjelaskan pada kami situasinya masih begini segala macam. Nanti kalau kita pertimbangkan harus dibanding dengan pendapat ahli second opinion, kita udah siapkan. Tapi sementara ini kita masih dengar dulu penjelasan dari mereka. Pak, kemarin yang di balistik, kalau nggak salah saya dengar ada satu temuan HP baru ya Pak, itu benar jadi totalnya ada 16 Pak. Nah, saya nggak terlalu detail, kemarin tengah jalan saya keluar. Tapi memang secara umum saya dapat laporan memang fakta-fakta yang mendukung semakin terangnya masalah ini memang semakin kelihatan. Juga termasuk yang terkait dengan indikasi, jadi saya katakan indikasi kuat.